Halo anak-anak ibu semua, salam sehat untuk kita semua. Ibu harap anak ibu semua tetap semangat dalam belajar. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini tentang tema 2, subtema 1, PB2. Tujuan pembelajaran, ibu harapkan anak ibu, siswa-siswi dapat memahami cerita teks dongeng, siswa dapat memahami cerita dongeng, siswa dapat menceritakan kembali cerita dongeng, dan siswa dapat memahami pesan yang terkandung di dalam dongeng. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai menguraikan pesan dalam dongeng. Persahabatan pohon tomat dan pohon mangga, dahulu hiduplah dua pohon yang bersahabat, yaitu pohon tomat dan pohon mangga. Setelah bertumbuh, pohon tomat dan pohon mangga tidak bisa bermain bersama lagi. Hal ini dikarenakan pohon tomat tidak bisa mengikuti pertumbuhan pohon mangga. Perbedaan tinggi dan besar pohon tomat dan mangga membuat persahabatan menjadi renggang. Pada suatu hari, pohon tomat bangun dan menyadari ada yang perubahan dalam dirinya. Dia pun melihat bahwa ternyata dia sudah berbuah. Ada buah-buahan kecil yang tumbuh di ujung ranting. Pohon tomat dengan bangganya menemui pohon mangga dan memamerkan buahnya. Pohon mangga merasa iri dan mengurung diri di kamar. Namun, tidak lama, ia mendengar berita menyedihkan. Pohon tomat telah mati. Pohon mangga merasa penasaran dan bertanya kepada pohon beringin tua yang bijaksana. Pohon tomat memang cepat menghasilkan buah, namun usianya hanya sampai dia berbuah. Setelah dipanen buah-buahnya, maka pohon tomat akan mati. Usia tidak lebih dari 5 bulan, kata pohon beringin tua menjawab pertanyaan pohon mangga. Lalu mengapa aku belum berbuah? Tanya pohon mangga penasaran. Kamu memang lama berbuah. Pada usia 4 atau 5 tahun dirimu baru berbuah. Usiamu juga masih bertahan lama sampai puluhan tahun. Terang pohon beringin tua. Kamu bisa menerima dirimu apa adanya. Pohon tomat juga pernah iri melihat tubuhmu yang tinggi dan kata pohon beringin tua menambahkan. Pohon mangga akhirnya pulang dan memiliki pemahaman yang baru dalam hidupnya. Dia tidak lagi iri dengan keadaan pohon-pohon lain yang punya kelebihan dibanding dirinya. Karena setiap pohon punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bangga dengan keadaan diri kita apa adanya. Ini adalah potret gambar dongeng, Kisah Pohon Tomat dan Pohon Mangga oleh Tiara Salma. Nah, berikutnya yang kita bahas yaitu pesan di dalam dongeng. Pesan atau amanat yang terkandung di dalam dongeng. Tadi kita sudah sekilas membaca tentang dongeng persahabatan antara pohon tomat dan pohon mangga. Pesan yang terkandung atau pesan yang terdapat di dalam dongeng tersebut antara lain di dalam sebuah cerita terkandung pesan moral yang harus dipahami. Jadi, di dalam cerita yang kita baca, kita harus dapat menyimak cerita tersebut. Agar cerita tersebut dapat kita mengerti. Kita harus tahu bagaimana cara membaca cerita tersebut. Diperhatikan tanda-tanda di bacaan tersebut. Maka kita pun akan mendapatkan pesan dalam cerita tersebut, yang sebaiknya membaca pun dilakukan dalam hati, agar bila orang yang ada di sekitar kita tidak merasa terganggu. Dongeng merupakan cerita yang berisi peristiwa atau kejadian yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Anak ibu bisa sebut cerita dongeng ini sebagai cerita fiksi, karena cerita dongeng ini merupakan cerita yang tidak nyata, tapi cerita yang dibuat untuk dibaca. Oleh sebab itu, dongeng termasuk dalam kelompok cerita fiksi. Amanat adalah pesan.
Jadi, amanat dongeng berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat, yang berarti pesan yang di dalam dongeng berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat. Tugas anak ibu semua, kerjakan di buku Prima PH 3A, latihan halaman 64, dan latihan 2, halaman 66 sampai dengan 67, nomor 1 dan nomor 3 saja, menggunakan pena buat nama dan tanggal hari ini sesuai dengan tanggal pembuatan anak ibu, dan ditulis dengan rapi dan teliti. Oke anak ibu semua. Sekian dan terima kasih. Hari ini materi kita sampai di sini. Seharusnya kita melakukan Zoom, tapi karena ada kendala satu dan lain hal, jadi kita tunda Zoom kita menjadi besok kita jam 8 pagi. Oke anak ibu semua, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat.